Saudara-saudara, pertemuan kita kali ini akan melanjutkan membahas buku Membangun Kesehatan melalui Neuroeducation dalam gerak, pikiran, dan musik. Ya. Sambutan ini diberikan oleh Bapak Yakob Utomo yang sudah kita kenal semua, ya, sebagai pendiri grup Kompas Gramedia. Ya. Judulnya adalah Neuroeducation dan Universitas sebagai pusat peradaban. Selengkapnya mau saya baca pelan-pelan supaya meresap pada pendengar. Gitu. Saya mencoba memenuhi permintaan rektor Universitas Pancasila dan editor buku ini menulis tentang peranan universitas. Ada kebutuhan untuk menjelaskan pada masyarakat apa yang sebenarnya menjadi keistimewaan alumni Universitas Pancasila dibandingkan dengan perguruan tinggi yang lain. Ya, dalam hal kurikulum, ya semua harus mengikuti ketentuan pemerintah. Akhirnya yang menentukan adalah feedback perusahaan atau instansi di mana alumni bekerja. Dan bagi alumni yang berwira swasta adalah karirnya di masyarakat. Yang bisa diusahakan universitas adalah melengkapi pendidikan formal dengan kegiatan ekstrakurikuler sifat pilihan dengan ilmu kehidupan, life science and skill, dan cara melatihnya. Karena selain kehidupan profesional, mereka harus membangun keluarga dan kehidupan sosial yang sukses. Gitu. Jadi kita tidak hanya bekerja, tapi kita juga diukur sukses hubungan sosial di masyarakat, dan juga di keluarga kita sendiri. Ya. Nah, universitas membuka peluang bagi yang merasakan pentingnya untuk bertemu dan berinteraksi lebih mendalam dengan para kontributor buku ini yang mempunyai wawasan dan pengalaman luas di berbagai bidang kehidupan. Ya. Saya teringat salah satu kekhasan yang dimiliki oleh teman saya, Romo B.B. Mangunwijoyo, yang lahir 1929 dan sampai wafat 1999, gitu. Yaitu the lateral thinking, berpikir giwar itu, keluar dari mainstream. Ini yang sering disebut out of the box itu. Gaya berpikir menggiwar ini menghasilkan analisis dan solusi yang tidak terduga. Ini saya mengerti, menantang, kreatif, produktif, pragmatis, dan aplikabel. Bung Harampa ini menempatkan premis perguruan tinggi atau universitas sebagai pusat peradaban. Mainstream ya yang ada tentang premis itu berangkat dari kondisi real yang dihadapi lembaga pendidikan tinggi menyangkut realitas desain apa yang ada dan what it is dan realitas yang harus dikembangkan what should atau das sollen bahasa Jerman itu. Kondisi yang aktual berkembang ditempatkan sebagai tantangan terus berusaha mencapai
taraf seperti yang dicapai oleh negara dan bangsa yang lebih dulu maju. Kemajuan suatu universitas tidak hanya diukur dari aspek kesuksesan, tapi juga dari penyelenggaraan, harmonisasi, ya, harmonisasi berbagai ilmu menjadi satu kesatuan. Jadi universitas nggak boleh terkotak-kotak kan, fakultas ini, tapi harmonisasi untuk mengembangkan kemanusiaan. Oleh Triarkara disebut homonisasi dan humanisasi. Ya. Pernyataan di atas ditegaskan juga oleh Edward Shields, tokoh pendidikan, bahwa komitmen universitas semata-mata bukan untuk tujuan kemanfaatan praktis. Seperti sekolah kejurian itu, pendekatan lembaga pendidikan hanya mengutamakan kemampuan praktis, taruhlah dalam konteks pemisahan tegas antara Kementerian Dikbud dan Kementerian Riset dan Dikti merupakan kebincangan cara berpikir tentang lembaga pendidikan tinggi. Jadi dipisahkan antara riset, ya, dan pendidikan, ya. Sebab selain bertugas menyiapkan tenaga kerja yang siap bertempur di lapangan masyarakat, lembaga pendidikan tinggi lewat staf guru besarnya mempunyai tugas mengembangkan disiplin ilmu yang diembannya tidak untuk tujuan kemanfaatan praktis saja, tapi demi kemajuan dunia kemanusiaan yang seharusnya dasolen. Harmonisasi dalam ilmu-ilmu yang dikembangkan oleh kisi-kisi fakultas itu memindahkan kata kunci buku ini sebagai tarian hubungan tersembunyi, hidden connection. Jadi kata-kata hidden connection ini menarik, seperti dikatakan oleh bukunya Fritjof Capra, dari The Web of Life, yang bisa dilihat, dirasakan, dipandang, diamati, tapi ada hidden connection. Ya, jadi satu step lebih jauh daripada menemukan hubungan keterkaitan. Betapapun komputer paling canggih yang Anda buat, tapi tetap selalu ada the hidden connection, ya. Ibarat orkestra meningkatkan harkat dan martabat manusia dan kemanusiaan, ya. Mainstream pendekatan yang lazim itu diterobos oleh cara berpikir Giwar. Tidak secara ekstrem sebagai penemuan kebenaran lewat kekeliruan, mengutip pendapat Karl Popper, tapi lebih sebagai tawaran komplementer sebuah usaha menari bersama dan memberikan kontribusi positif pada pengembangan tugas lembaga pendidikan. Ya, diramu dalam artikel-artikel pendek tentang neuroscience yang sekaligus menawarkan cara berpikir bahwa perkembangan otak manusia tidak selesai terbentuk hingga umur 5 tahun, sehingga perlu sebagai bagian utuh dari upaya pengembangan harkat dan martabat manusia ditawarkan ilmu pendidikan neuroeducation. Orang dulu berpendapat bahwa setelah umur 5 itu berhenti, otaknya nggak bisa berkembang lagi. Ya. Tapi dengan munculnya neuroplastisitas, ya, maka ternyata itu masih bisa terus berkembang. Gitu. Jadi IQ itu tidak berhenti nilainya, tapi bisa terus berkembang. Dan nanti pengembangannya itu
akan menjadi seperti Anda melihat karawitan itu. Mereka mulai saja salah satu mulai lagu dan yang lain itu langsung mengikuti, mengalir begitu saja dan mendendangkan lagu yang diinginkan tanpa melalui partitur untuk masing-masing. Kamu yang pegang alat ini begini, alat ini seperti musik dalam dunia modern itu. Mengutip Profesor Koni Semiawan, hasil riset neuroscience menunjukkan faktor penting pengembangan otak terus bisa dilakukan yang tidak hanya mengubah fungsi otak, tapi juga fungsi struktur kognitif. Lihat Kompas 15 September 2015. Sebagai bagian dari kelengkapan itulah buku ini menawarkan berbagai cara praktis neuroeducation. Ya, di antaranya olahraga tai chi, permainan musik yang berbasis neuroplastisitas, ternyata memberikan dampak yang berbeda pada otak dan pembangunan karakter dibandingkan dengan yang berdasarkan kecepatan, kekuatan, speed, power, dan pembentukan otot, muscle building untuk mencapai lebih cepat sitius, lebih tinggi altius, yang lebih kuat menjadi number one. Inilah yang dicapai dengan Olimpiade kan, gitu. Karena menurut Charles Darwin ada bagian yang kurang dipromosikan dari teorinya bahwa bukan the fittest yang memimpin, gitu, yang paling besar dan paling pinter, tapi mereka yang bisa mengikuti perubahan terus-menerus. Kita ambil contoh seorang ketika masih sebagai janin, itu bayi itu antara jari-jarinya itu dihubungkan oleh selaput. Ya. Kita anggap the fetusnya itu jari-jarinya, selaputnya itu pelengkapnya. Ya. Tapi kalau selaput itu tidak mau ngalah, ya, maka yang akhirnya terlahir adalah anak manusia yang tangannya seperti kaki bebek itu. Ya. Mereka mau saling kompetisi, ya, saya harus muncul, ya akhirnya begitu. Nah, ada sel-sel yang tahu diri, ya, yang untuk menyerahkan pada sel lain untuk memimpin itu. Nah, itulah yang menyebabkan bayi itu lahir dengan tangan yang sudah seperti sekarang ini, ya. Kehidupan bersama kita demi harmoni memerlukan sikap gotong royong. We are one. Seperti yang dipupuk melalui berlatih angklung, karawitan, tari saman, poco-poco, mocopat, dan sebagainya. Coba perhatikan, ya, ketika ibu itu nembang untuk mengiringi anaknya tidur, ya, itu sebenarnya sedang terjadi proses neuro education itu, ya.
dia memberikan nasihat-nasihat, ya, nilai-nilai, tapi kualitatif daripada apa syarafnya itu tumbuh. Gitu. Seorang anak yang diajar, dilatih untuk main drum, gitu, itu akan membentuk cara berpikir yang berbeda dengan yang main piano, yang main biola atau main seruling kan. Seorang anak yang dilatih main gamelan itu tahu menempatkan dirinya di tengah keseluruhan, kan. Tidak apa bersaing, saya pemegang gong, saya harus pukul paling banyak, ya, atau saya mesti yang lain semua kendang apa. Ya kalau begitu kan jadi kacau, gitu. Nah, karena itu neuroeducation itu menjadi syarat untuk membangun manusia yang bisa hidup dalam Bhinneka Tunggal Ika, ya, atau hidup dalam alam Pancasila, ya. Menurut saya, usulan konkret buku ini, ya, ini diselenggarakan semacam kursus bagi dosen dan mahasiswa dalam hal neuroeducation lewat berbagai sarana, itu tidak mengurangi kewibawaan ilmiah yang dimiliki oleh pendidikan tinggi. Tugas pendidikan tinggi tidak hanya menyampaikan informasi yang ilmiah kepada mahasiswa, tidak juga memenuhi kepentingan dunia kerja, tapi juga mengembangkan diri sebagai masyarakat ilmiah. Ya. Berpikir giwar itu menyentak dengan sasaran pokok, meletupkan gagasan pokok. Adagium itulah yang saya lihat dalam 38 artikel ini, ditulis oleh 38 artikel ilmuwan terkemuka itu penjelasan dan analisis mendalam tidak relevan untuk sebuah buku advokatif dan tujuan khusus membangun kesehatan melalui gerak pikiran dan musik semacam ini. Jadi jangan lalu buku yang begini dituntut kurang ilmiah, ya memang yang mengkritik itu tidak tahu masalahnya, toh. Untuk keperluan media sehingga tawaran menjadi marketable atau bahkan lolos bisa kontraproduktif kalau tadi ya harus ilmiah dan marketable yang tidak kontraproduktif. Gitu. Penelitian neuroscience menjadi keniscayaan yang memang sudah menjadi syarat supaya perguruan tinggi bisa menjadi pusat peradaban. Jadi kalau perguruan tinggi menjadi pusat disiplin ilmu ini ilmu itu, maka itu nggak bisa terjadi. Nah, ini yang persis Anda bisa bandingkan dengan konsep Tashe daripada ajaran Konfusius itu 2500 tahun lalu, ya, hidupnya, ya. Begitu juga jangan diharapkan uraian tentang besarnya tantangan ketertinggalan yang dihadapi lembaga pendidikan tinggi Indonesia yang berhadapan dengan negara lain. Gitu. Ya, umpamanya dikatakan kita ketinggalan dengan yang lain, jangan merhatikan yang begini-begini aja. Kita harus kejar kemajuan di tempat lain. Ya, toh. Taruhlah contoh orang Indonesia. Ternyata Indonesia merupakan pengguna Facebook terbesar keempat di dunia dan Jakarta adalah kota Twitter paling aktif di dunia. Tapi sebuah penelitian tahun 2014 menunjukkan Korea Selatan sebagai negara dengan pendidikan terbaik di Asia. Diikuti Jepang, Singapura, dan Hong Kong. Nah, Indonesia duduk di urutan rendah karena dari 40 negara
Tidak ada satupun universitas di Indonesia masuk dalam 100 besar universitas teratas di Asia. Ya kan? Ini penting ini ya. Menurut saya, Bunga Rampai ini berhasil menghentakkan mainstream cara berpikir kita tentang pengembangan lembaga pendidikan. Berpikir jiwa memang tidak perlu analisis mendalam, apalagi dalam bentuk bunga rampai yang memang tidak perlu dalam arus tujuan pokok menawarkan sementara pengembangan neuroeducation guna memperlancar proses neuroplastisitas fungsi otak. Adanya sebuah lembaga pendidikan tinggi, katakan universitas, melakukan uji coba tidak perlu sebagai salah satu mata kuliah dasar umum, tapi cukup semacam training komplementer yang niscaya akan memperkaya fungsi universitas mengembangkan kewibawaan ilmiahnya. Ya, jadi posisi neuroeducation melalui gerak ini ya menjadi penting itu. Ya, coba kita merefer sambutan daripada M.A.W. Brower dalam buku Tai Chi Chuan, ya, Irama Kehidupan, dan sambutan Dr. Daud Yusuf. Ya, ditulis di Jakarta 26 November 2015 Pak Putomo. Ya. Jadi saudara-saudara, ini adalah pemahaman ini penting untuk mencari apa sebenarnya maksud buku ini dan manfaatnya di zaman sekarang ini, di mana Anda melihat kita berada di era di zaman di mana muncul semakin banyak persoalan di mana tidak ada satu pihak yang mengatakan bisa menyelesaikan sendiri karena mempunyai resources sendiri semua. Misalnya saja masalah pandemi, ya, masalah pemanasan global, dan risiko perang nuklir yang dulu dipakai hanya sebagai ancaman untuk menekan yang lain oleh the fetus, tapi kini ternyata semakin banyak negara yang mempunyai senjata pemusnah massal ini. Kalau satu diledakkan, yang lain akan merespon serentak, ya, just in time itu. Karena itu bagian yang mengawasi kapan ditekan dan siapa yang mencet tombolnya itu hidup dalam stres yang kelewat besar itu. Ya, dia tidak bisa sambil kerja main badminton dulu atau main pingpong, nanti jam pasnya datang lagi ke posnya ngamatin. Enggak, karena begitu ditetapkan di sini tombolnya sana harus menekan itu tombolnya juga. Nah, apa yang terjadi? Ledakan senjata nuklir yang jumlahnya berlipat kali sehingga bumi ini memancarkan panas yang bisa mencairkan es di kutub selatan dan utara, dan juga benua ke-6 yaitu Himalaya, gunung es yang dahsyat sekali. Kalau gitu sampai mencair, cilaka semua. Dan asap nuklir itu akan melingkupi seluruh dunia sehingga tidak ada matahari yang bisa
sinarnya yang bisa masuk ke bumi. Lantas bagaimana tanaman bisa tumbuh itu. Maka itu berarti terjadi kiamat yang jangan disalahkan pada siapa-siapa, tapi oleh manusia itu sendiri. Dan siapa yang harus dan bisa mencegah ini ya seperti lagu yang pernah tersohor di masa lalu itu, kau yang mulai dan engkau pula yang seharusnya mengakhiri. Ya. Demikianlah tanggapan saya terhadap tulisan Pak Yakob Utomo, dan kita akhiri dulu pertemuan kita hari ini dan kita lanjutkan dengan acara membahas berikutnya karena banyak sekali orang-orang pintar yang ikut memberikan kontribusi pada buku Tai Chi Nusantara, The Dancing Teacher. Sekian dan sampai jumpa.